Tiga orang satu keluarga tewas akibat kebakaran rumah berlantai 2 di Bekasi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang menyambar bangunan. Ditelepon lagi aja, lagi di jalan. Kebakaran besar menghanguskan salah satu rumah di perumahan Gria Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam video amatir warga. Iya, ditelepon lagi aja, lagi di jalan katanya. Kebakaran terjadi pada pagi dini hari menghanguskan rumah berlantai 2, diduga terjadi akibat tersambar api dari obat nyamuk bakar. Akibat dari obat nyamuk bakar menyambar kasur hingga menimbulkan kebakaran besar. 3 penghuni rumah satu keluarga yang terdiri ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas, sementara sang ayah berhasil menyelamatkan diri namun terluka bakar. Besarnya api membuat petugas baru berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Tadi kejadiannya kurang lebih 3:30 ya. Saya pikir ada maling atau gimana gitu, ternyata paniknya juga ada kebakaran, tahu-tahu api udah besar banget. Dan itu juga nggak tahu dari mana, apa dari dengar-dengar ada yang bilang Indomie lah, bikin Indomie, ada yang dari obat nyamuk, tapi beritanya kan dari obat nyamuk. Jadi ada 3 orang yang meninggal dunia. Sementara saat ini sedang dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Hampir seluruh isi rumah terbakar, bangunan rumah juga rusak berat akibat kebakaran. Diduga kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah dan istrinya tewas saat kebakaran rumah dinas di Manado, Sulawesi Utara. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran besar melanda perumahan dinas guru di Kelurahan Kleak, Lingkungan 2, Manado, Sulawesi Utara. Api dengan cepat melahap 10 rumah karena lokasi yang berdekatan dan mayoritas rumah terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran ini, sepasang suami istri, seorang diantaranya kepala sekolah SD Negeri 17 Manado, Trisne Ratung, bersama suaminya yang juga seorang guru, ditemukan tewas di dalam rumah. Diduga api berasal dari akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. 8 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan memadamkan api. Pokoknya jam 2 pagi, orang so lihat api semua nyala. Cuma masing-masing angka barang. Terus api pertama dari mana tuh? Dari muka. Dari bagian muka. Dari muka, api dari listrik dah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, artis FTV ditangkap polisi ketika berada di hotel bersama seorang pria diduga pemesannya. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan soal mucikari yang mendatangkan artis ibu kota untuk praktik prostitusi. Artis FTV berinisial HH ditangkap polisi di sebuah hotel berbintang di Kota Medan, Sumatera Utara saat bersama seorang pria yang disebut sebagai pemesannya. HH dibawa ke gedung Satreskrim Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Artis yang membintangi sejumlah FTV dan kerap menjadi host tamu di program reality show ditangkap setelah polisi menerima laporan keberadaan seorang mucikari di Kota Medan yang kerap mendatangkan artis ibu kota dalam praktek prostitusi. Polisi menduga wanita 23 tahun ini sudah lama terlibat praktek prostitusi. Yang diduga sebagai mucikari menawarkan ke orang-orang, baik itu di Medan sini, bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Nah, ini sedang kita dalami, kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan
Nah, kita seperti rekan-rekan tadi lihat, kita mengamankan 1 orang perempuan, inisial H, umur 23 tahun, pengakuannya baru landing dari Jakarta tadi pagi, kemudian menginap di salah satu hotel dengan rekannya. Polisi masih memeriksa intensif HH untuk mengungkap keterlibatannya dalam praktek prostitusi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Saat penangkapan di hotel berbintang 5 Kota Medan, artis HH dan seorang pria diduga pemesannya didapati dalam kondisi tanpa busana. Di lokasi polisi juga menemukan 1 kotak alat kontrasepsi. HH bersama seorang pria berusia 35 tahun berinisial R yang ditangkap di hotel di Kota Medan masih berstatus saksi. R diduga membooking artis HH lewat mucikari yang disebut-sebut dapat mendatangkan artis ke Medan. Saat penangkapan, petugas menemukan barang bukti 1 kotak alat kontrasepsi dan keduanya dalam keadaan tanpa mengenakan busana. Karena kelelahan, HH diperiksa kesehatannya dan menjalani tes COVID-19 di Rumah Sakit Bayangkara Polri Medan. Polisi masih mendalami keterangan sang artis terkait dengan kasus ini. Keduanya saat ini diamankan di Satreskrim Polrestabes Medan. Inisial R itu siapa, Pak? Inisial R, rekannya dari si yang bersangkutan. Perannya sebagai apa itu sedang kita dalami. Pak, apakah HH ini Hana Hanifia itu, Pak? Nah, itu belum bisa kita sampaikan karena yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada saat penangkapan pertama, keterangan awalnya menyampaikan bahwa dia adalah artis FTV, selebgram dan model, hanya itu yang disampaikan. Pemirsa, seorang janda muda nekat mengakhiri hidup setelah diperkosa 8 pria di Bangkalan, Madura. Korban berhasil melarikan diri dari puncak gunung di tengah hutan, lokasi pemerkosaan. Diduga malu, akhirnya korban mengakhiri hidup setelah sempat melaporkan kasus ke kantor polisi. Keluarga EM, warga desa Bandang Lauk, Bangkalan berduka setelah putrinya bunuh diri usai melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami ke kantor polisi. Keluarga tidak menyangka wanita berusia 21 tahun ini akan bunuh diri, padahal sebelumnya terlihat tegar menghadapi kasus kekerasan seksual yang dialami. Korban yang menjadi orang tua tunggal dan memiliki seorang putri sempat mengingat 8 pelaku yang memperkosa di atas gunung di tengah hutan. Korban dicegat 8 pelaku usai berbelanja di sebuah minimarket. Korban berhasil kabur melarikan diri dari para pelaku di tengah hutan. Lari, Pak. Lari dari gunung itu. Siapa mantap? Pulang sendiri ya? Iya, kan pamit kencing ya. Terus ya, anak? Iya kan rencana di sana hendak dimatiin ya. Kalau gak dimatiin kena cerita gitu. Jadi pas ke Gunung Siringgi itu napa? Para pelaku mengakui sengaja memperkosa korban dan dicegat beramai-ramai di jalan sepi, dipaksa dibawa ke puncak gunung. Polisi menangkap 8 pelaku dari hasil penyelidikan setelah mendapat laporan dari korban dan korban sempat mengingat identitas para pelaku. Para tersangka sempat melakukan pengancaman pada keluarga korban mengetahui dilaporkan ke kantor polisi. Pemerkosaan telah direncanakan oleh para tersangka. Sampai hari ini memang fakta penyidikan ada 8 itu dan ini masih terus kita lakukan pendalaman. Tidak nutup kemungkinan memang, tetapi saya katakan itu tidak jaminan gitu ya. Karena fakta hukum itulah yang harus kita angkat. Sejauh ini saya katakan 8 itu. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan akan segera melakukan reka ulang pemerkosaan. Polisi masih mendalami pengakuan para tersangka karena diduga ada pelaku lain. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pelaku pelecehan seksual dan eksploitasi ratusan anak warga negara Prancis ditemukan tewas di dalam tahanan. Pelaku tewas setelah berupaya bunuh diri dengan kabel dan dirawat di Rumah Sakit Polri selama 3 hari.
FAC, warga negara Prancis pelaku pelecehan seksual 305 anak tewas di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah berupaya bunuh diri dengan cara menggunakan kabel di dalam tahanan. Aksi nekat pelaku diketahui petugas tahanan setelah pelaku berhasil mengambil kabel di ruang tahanan dan melilitkan ke lehernya. Pelaku ditemukan dalam kondisi lemah dan segera dilarikan ke UGD Rumah Sakit Polri. Setelah mendapat perawatan selama 3 hari, pelaku akhirnya meninggal dunia. Ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka FAC, ya, dengan menggunakan kabel yang memang kabel itu sudah ada di dalam sel tahanan cukup tinggi sebenarnya. Tetapi dengan tingginya yang bersangkutan bisa meraih dengan menaiki kamar mandi, ya, tembok kamar mandi yang ada. Kalau orang biasa gak akan nyampe. Tapi karena dia tinggi, dia bisa ambil, kemudian dia lilitkan di lehernya, juga tidak tergantung. Berupaya untuk dengan beban badannya, ya, untuk berupaya untuk ada percobaan pembunuh diri dalam ini. Hingga kini jenazah FAC masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak kepolisian masih menunggu koordinasi dengan kedutaan Prancis untuk tindak selanjutnya terhadap jenazah. Dari Jakarta, Disa Amora, Rizky Ihwal, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Pelaku perampokan mengancam dan menyekap karyawan minimarket serta menguras uang di meja kasir saat penangkapan satu pelaku tewas ditembak karena menyerang polisi dengan senjata api rakitan. CCTV merekam aksi perampokan minimarket di kawasan Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku mengancam dan menyekap karyawan minimarket hingga menguras uang di meja kasir. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus 2 pelaku perampokan ini. Seorang pelaku tewas ditembak karena melawan dan menyerang polisi dengan senjata api rakitan saat penangkapan. Lebih dari 1 orang, kemudian pada jam-jam tertentu dan hari tertentu yang dia pilih dengan sasaran acak. Khusus terhadap pelaku ini ada 7 laporan polisi dalam rentang waktu tak lebih dari 1 bulan. Polisi menyita barang bukti sepeda motor yang digunakan pelaku, sepucuk senjata api, berikut 2 selongsong peluru dan 2 butir peluru serta sebilah pisau. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mencoba melawan begal, seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara dianiaya dengan senjata tajam. Korban mengalami 29 luka akibat sabetan senjata tajam. Pelaku 4 orang merampas handphone korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pejalan kaki menjadi korban aksi pembegalan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Empat orang pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memepet korban dan merampas handphonenya. Korban yang berupaya mempertahankan handphonenya dianiaya pelaku dengan senjata tajam hingga mendapat 29 jahitan di tubuhnya. Jadi saya buka HP, biar dia puas sama buka. Gitu. Nah, terus diambil handphonenya? Diambil, Pak. Apa aja yang diambil? HP saja sih, Pak. Aja. Ada berapa orang sih? 4, Pak. 4 orang? 4 orang. Terus dia menggunakan apa? Senjata? Senjata celurit, Pak. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.